Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Dikdas yang kami hormati, khusus ini sahabat-sahabat saya dari kelas C. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kenikmatan bisa bertemu walaupun hanya via daring untuk beberapa pertemuan ini. Kami ucapkan juga selamat menunaikan ibadah puasa untuk sahabat-sahabat saya umat Islam, semoga nanti di akhir Ramadan kita betul-betul bisa menjadi manusia dengan predikat pemenang. Langsung saja sahabat-sahabat yang kami hormati, pada kesempatan kali ini izinkan kami sedikit memaparkan apa yang menjadi tugas dari kami, yaitu tentang menganalisis mata pelajaran PPKN untuk kelas 6 sekolah dasar. Dalam hal ini untuk memenuhi tugas mata kuliah kajian bahan ajar IPS dan PKN pendidikan dasar. Baik, sahabat-sahabat sekalian, sebelum melangkah lebih jauh terkait dengan analisis mata pelajaran PPKN untuk kelas 6 sekolah dasar, perlu ada beberapa hal yang kami ingin sampaikan. Yang pertama bahwa untuk analisis mata pelajaran PPKN kelas 6 ini masih menggunakan kurikulum 2013. Jadi sampai saat ini memang yang menggunakan kurikulum mereka masih kelas 1, 2, 4, 5, sehingga untuk kelas 6 ini masih menggunakan kurikulum 2013. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa dalam kurikulum 2013 ini siswa ini lebih dikembangkan potensinya dalam hal pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap secara utuh, sehingga proses pencapaiannya dilaksanakan dengan memadukan ketiga ranah tersebut melalui pendekatan pembelajaran tematik terpadu. Ini yang perlu kita ketahui bersama. Nah, untuk mendukung ketercapaian tujuan kurikulum, maka ini diperlukan buku tematik berbasis aktivitas. Saya ulangi, buku tematik berbasis aktivitas yang mendorong siswa untuk mencapai standar yang telah ditentukan. Berikutnya, kegiatan pembelajaran dalam buku yang sudah disusun sedemikian rupa ini didesain untuk mengembangkan kompetensi sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan melalui aktivitas yang nanti bisa jenengan lihat semuanya dalam buku guru ataupun buku siswa dalam kurikulum 2013 yang sudah diterbitkan oleh Kemendikbud. Ada satu hal yang perlu kami cuplik yang ini menurut saya penting, bahwa di dalam buku kurikulum 2013 yang dikeluarkan oleh Kemendikbud ini di sana ada secara khusus di setiap sub awal bab, di setiap awal sub tema ini buku siswa terdapat lembar untuk orang tua yang berjudul kerjasama dengan orang tua. Saya ulang, judulnya adalah kerjasama dengan orang tua. Di dalam buku siswa ada seperti itu, sehingga ini dalam rangka dilakukan untuk bagaimana mengembangkan sebuah model pembelajaran yang nantinya ini bisa menjadi fit antara orang tua dan juga bapak ibu guru yang ada di sekolah. Oke, langsung saja teman-teman, sahabat-sahabat semuanya yang kami banggakan bahwa analisis PPKN kelas 6 sekolah dasar dalam kurikulum 2013 ini ada beberapa hal yang akan kita kaji. Ada yang pertama yaitu tentang konten. Dalam konten ini buku materi analisis PPKN ini untuk mengevaluasi isi buku pelajaran dan juga memahami pesan-pesan atau nilai-nilai yang disampaikan dalam buku ini. Yang kedua yaitu tentang bahan ajar. Untuk bahan ajar itu sendiri yaitu membahas materi pokok atau konsep yang relevan dengan disiplin ilmu yang sedang dipelajari. Selebihnya yaitu tentang kelebihan, kekurangan, dan solusi. Ini kok tulisannya biru saya. Kelebihan-kelebihan yang betul adalah kelebihan, kekurangan, dan juga solusi yang ditawarkan. Mungkin
sahurnya ini kurang sehingga keliru dalam menulis. Maaf dan apa saja yang ada di dalamnya, yaitu melihat sisi kelebihan dan kekurangan dari buku pelajaran yang dianalisis serta tawaran solusi yang diberikan. Dalam ini adalah tentunya tentang bahan ajar mata pelajaran PKN kelas 6. Nah, dalam PKN itu sendiri Bapak dan juga sahabat-sahabat das yang kami kan bahwa sudah kita maklumi bersama bahwa dalam kurikulum K13 atau K13 ini ada 4 kompetensi inti. Ini juga berlaku untuk kelas 6 bahwa untuk KI1 ini yaitu tentang menerima dan menjalankan menghargai ajaran-ajaran agama yang dianutnya. Untuk KI2 menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya, serta cinta tanah air. Untuk KI3 ini memahami pengetahuan. Sebelang memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, serta benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat lain. Jadi KI3 ini lebih pada pengetahuan. Untuk KI4 ini menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, tindakan yang mencerminkan perilaku anak sesuai dengan tahap berkembangnya. Ini ada 4 kompetensi itu dari PKN kelas 6. Nah, dari kompetensi itu kami jabarkan dalam KD untuk KD KI1 kelas 6, PKN kelas 6 ini tentang bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai-nilai Pancasila secara utuh sebagai satu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Yang 1.2 menghargai makna kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara dalam menjalankan agama. 1.3 mensyukuri keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. 1.4 mensyukuri persatuan dan kesatuan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa beserta dampaknya. Untuk KI2 ini ada KD kelihatan di bawah. Untuk KI2 ini 2.1 bersikap penuh tanggung jawab sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 2.2 melaksanakan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara sebagai wujud cinta tanah air. Yang 2.3 ini bersikap toleran dalam keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. 2.4 menampilkan sikap tanggung jawab terhadap penerapan nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk lanjutnya KI3 ini ada KD di PKN 1.3.1 menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 3.2 menganalisis pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. 3.3 menelaah keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. 3.4 menelaah persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara beserta dampaknya. Untuk K4 KD 4.1 ini menyajikan hasil analisis pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, menyajikan hasil analisis pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. 4.3 mengkampanyekan
manfaat keanekaragaman sosial, budaya, dan ekonomi. Yang 4 menyajikan hasil telaah persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara beserta dampaknya. Nah, terkait dengan materi PPKN dalam PPKN kelas 6, ini ada beberapa materi yang masuk dalam tema-tema yang tercakup dalam tema yang ada di kelas 6. Sebelumnya perlu diketahui bahwa pada setiap semester, pada semester 1 ini secara keseluruhan ini ada 9 tema. Dalam semester 1 ini ada 5 tema. Kemudian untuk semester 2 ini ada 4 tema. Jadi semester 1 ada 5 tema, untuk semester 2 ini ada 4 tema. Nah, untuk semester sendiri terdapat 5 tema yang di dalamnya terdiri dari 3 subtema. Dari masing-masing subtema diuraikan dalam 6 pembelajaran. Setiap pembelajaran ini diharapkan selesai dalam 1 hari. 3 subtema yang ada direncanakan selesai dalam jangka waktu 3 minggu. Nah, berikutnya aktivitas minggu keempat ini adalah kegiatan Aku Cinta Membaca. Tujuan dari kegiatan Aku Cinta Membaca ini adalah untuk meningkatkan keterampilan membaca siswa dan menanamkan rasa cinta membaca. Ini erat kaitannya dengan literasi. Apa saja materi yang ada dalam PKN yang masuk dalam tema-tema itu? Pertama adalah nilai-nilai Pancasila. Ini masuk dalam tema selamatkan makhluk hidup. Persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia masuk dalam tema persatuan dalam perbedaan. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab ini masuk dalam tema tokoh dan ilmuwan. Keberagaman ekonomi masuk dalam tema globalisasi. Keberagaman sosial dan budaya masuk dalam tema wirausaha. Kemudian untuk semester 2 ini ada kewajiban hak dan tanggung jawab kewajiban hak dan tanggung jawab sebagai warga negara ini masuk dalam tema menuju masyarakat sejahtera. Nilai-nilai Pancasila masuk dalam tema kepemimpinan. Hak dan kewajiban tentang pengelolaan lingkungan, pendidikan, dan keagamaan ini masuk dalam tema menarik. Ini seperti apa bisa dilihat sendiri dalam bukunya. Kemudian yang terakhir ini persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ini masuk dalam tema menjelajah luar angkasa. Diajarkan di kelas 6 dan materi PKN sudah banyak dengan judul-judul. Nah, kita berikutnya masuk ke dalam bahan ajar. Dalam bahan ajar, Bapak Ibu, juga sahabat-sahabat sekalian, ini di dalamnya ini tentunya isinya ini sesuai dengan KD-KD yang harus dikuasai oleh peserta didik. Berikutnya ini juga ditopang dengan buku-buku. Bahan ajar ini ada di dalamnya panduan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran yang ada di berikutnya ini ada siswa yang ditentukan bagi siswa yang digunakan sebagai panduan aktivitas pembelajaran untuk memudahkan siswa dalam menguasai kompetensi. Dan juga bahan ajar ini terpadu dengan mapel lain yang digarisbawahi bahwa bahan ajar PKN ini juga terpadu dengan mata pelajaran lain karena kita masih tematik menggunakan kurikulum. Untuk berikutnya bahan ajar ini adalah tentunya dalam tampilan-tampilan gambar simbol Pancasila, ilustrasi kegiatan sosial, tokoh yang keanekaragaman dan sebagainya ini ditampilkan dalam sebuah bentuk gambar sehingga ini lebih menarik. Berikutnya juga untuk bahan ajar ini ada metode pembelajaran, di dalamnya ada ceramah, diskusi, pembahasan yang juga berbasis masyarakat. Walaupun mungkin beberapa segmen ini masih sederhana, tapi di dalamnya sudah ada bentuk sebuah pembelajaran yang berbasis masyarakat. Untuk bahan ajar sendiri juga masuk dalam kegiatan belajar, ada yang langkah pembelajaran kurang lengkap. Guru ini perlu mencari variasi atau sumber belajar yang lain sehingga nanti aplikasi
berikutnya ini tentang pertimbangan penggunaan bahan ajar. Kenapa kita menggunakan bahan ajar yang ada? Ini pertama bahwa pengetahuan yang ada ini sudah terintegrasi dengan bacaan. Jadi bacaan-bacaan ini juga sudah mengandung pengetahuan ini tidak hanya sumber bacaan, tapi di dalamnya sudah ada pengetahuan yang diintegrasikan di sana. Kemudian untuk sikapnya juga disediakan berbagai masalah. Jadi di dalam buku itu juga disebutkan ada beberapa masalah yang ini dalam rangka untuk mematik bagaimana sikap siswa. Yang ketiga, pertimbangannya adalah kontekstual. Jadi bahan bacaan atau materi yang ada di dalam buku PKN dalam hal ini sudah masuk dalam tema ini kontekstual. Berikutnya juga ada penjelasan materi, ini penugasan pengetahuan, dan berikutnya juga ada penugasan dan keterampilan dengan mapel lain, misalnya dengan menulis dalam bahasa Indonesia dan sebagainya, menghitung untuk matematika dan sebagainya. Nah, ini pertimbangan kenapa kita menggunakan bahan ajar yang dari kementerian ini. Oke, lanjut. Kemudian sahabat-sahabat semuanya, ini terkait dengan kelebihan bahan ajar ini. Yang pertama adalah ini sudah sesuai dengan kurikulum. Seperti kita bahas di awal bahwa kurikulum ini sudah berdasarkan kurikulum 2013, dan ini juga sudah disusun berdasarkan kurikulum 13 terpadu, mengintegrasikan materi PKN dengan materi lain. Yang kedua, ada ilustrasi. Jadi siswa ini tentunya lebih mudah dalam memahami materi yang ada, karena di sana ada ilustrasi yang disajikan dalam bentuk gambar dan sebagainya. Kemudian ini juga sudah disesuaikan dengan tingkatannya. Jadi bagaimana materi di kelas 1, 2, 3 ini tentunya sudah tidak sama dari sisi kedalaman, sisi bobot ini dengan materi kelas 4, 5, apalagi dengan kelas 6. Materinya tidak rumit, juga dirilis dengan kehidupan sehari-hari, memuat berbagai kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan siswa, misalnya kegiatan membaca, menulis, dan berbicara di depan umum. Yang terakhir ini sikap positif, tidak hanya menitik beratkan pada aspek pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan sikap afektif dan karakter siswa yang positif terhadap lingkungan sekitarnya. Ini dalam hal ini adalah karakter. Ini kelebihannya. Berikutnya juga ada kekurangan. Nah, kekurangannya ada dalam buku ini apa? Kekurangannya adalah pertama, tidak kuat, artinya tidak mengikuti perkembangan dunia ini karena sudah paten dalam bentuk buku. Yang kedua, kurang menarik. Ilustrasi yang ada ini sudah ada ilustrasinya, tapi ilustrasi yang ada ini monoton dan tidak mengurangi minat dan motivasi siswa dalam belajar. Metodenya juga berulang. Kelemahan berikutnya ini textbook center. Jadi buku siswa itu menjadi kitab sucinya siswa, menjadi pegangan wajib jika kita ingin mengajar. Cuma menggunakan teks tanpa menggunakan RPP, arah dan sasaran pembelajaran menjadi tidak fokus. Berikutnya ini yang terakhir, konvensional. Jadi namanya kurang mendalam, pengalaman karakter tidak melalui praktik, dan kurang siap menghadapi tantangan di masa yang datang. Ini menurut kami seperti itu kelemahan-kelemahan yang ada dalam bahan ajar yang masih terpadu dengan mata pelajaran yang lain. Dalam ini adalah kurikulum 13. Kira-kira kemudian solusi yang ditawarkan yang pertama adalah melihat dari kekurangan yang ada, ini bahan ajar alternatif. Ini yang pertama, ini ada bahan ajar alternatif, bagaimana kita bisa menggunakan buku referensi lain atau video, artikel untuk melengkapi materi yang disisikan dalam paket. Berikutnya ini pemahamannya tentunya lebih lengkap.
Yang kedua, aktual, memperbaharui materi, up to date dengan kondisi yang ada, relevan dengan isu terkini. Ini ya dibutuhkan seperti itu, karena bagaimanapun perubahan itu memang terjadi begitu cepat. Maka dalam hal ini siswa ini diajak untuk bagaimana juga cepat juga dalam mengikuti perkembangan atau perubahan yang ada. Yang ketiga, ini materi yang lebih menarik. Jadi ilustrasi yang ada ini diberikan lebih menarik, gambar ini tidak monoton dan sebagainya. Ini di dalam menawarkan solusi yang tadi terjadi dalam beberapa kelemahan. Juga terkait dengan metode pembelajaran, menambahkan aktivitas interaktif untuk mengadakan diskusi kelompok dengan sistem role playing dan sebagainya. Yang paling menarik lagi adalah tentang problem solving. Ini menarik dan sekarang lagi hit. PBL, pembelajaran berbasis masalah. Ini sedang hit-hitnya. Itu mungkin, terima kasih atas perhatiannya sahabat-sahabat. Semoga apa yang sedikit kami sampaikan, tentunya ini jauh dari sempurna, maka kami berharap ada masukan-masukan yang diberikan sahabat-sahabat demi kesempurnaan apa yang menjadi analisis kami di materi di mata pelajaran PKN kelas 6 sekolah dasar ini. Terima kasih. Ada kurang maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.